Sambutan Gubernur Jawa Timur yang akan diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Emil Elis Todanda, MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya hadir mewakili Ibu Gubernur yang pada kesempatan ini harus berada di luar kota, sehingga beliau meminta kepada saya, memberikan amanah kepada saya untuk pada pagi hari ini ikut menjadi bagian dari kebahagiaan bukan hanya bagi Sivitas Akademika Universitas Islam Kediri atau UNISKA, tapi tentunya bagi masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Kenapa demikian? Karena kita tentunya menyambut hadirnya generasi-generasi penerus yang memiliki kompetensi dan siap membangun Jawa Timur khususnya, dan insya Allah yang juga akan terus mengabdi di wilayah Mataraman termasuk di Kediri. Saya tadi menyusuri jalan dari Nganjuk keluar tol, dari tol tersebut kemudian menyusuri sampai ke Jalan Geringging sampai ke Gor Joyoboyo ini. Daerah di barat Sungai Brantas ini banyak yang mengatakan relatif tidak berkembang sepesat yang ada di Timur Brantas. Sedangkan potensi yang luar biasa, karena di barat Sungai Brantas ini tepat berada di kaki Gunung Wilis. Gunung Wilis adalah gunung yang di lerengnya ada 6 kabupaten, disebut sering dengan istilah Tunggal Rogo Mandiri, Tulungagung, Trenggalek, ya, Ponorogo, Nganjuk, Madiun, dan Kediri. Namun demikian, kita sering melihat lingkar Wilis ini justru pemisah dari 6 kabupaten ini. Dari sini kalau kita ingin ke Ponorogo misalnya, harus muter dulu lewat Trenggalek, terus ke selatan, kemudian baru bisa ke Ponorogo. Nah, inilah paradigma yang ingin dirubah, karena Presiden Republik Indonesia menyepakati dengan Ibu Gubernur, Ibu Khofifah, ada 3 prioritas titik yang kalau kita percepat pembangunannya akan membawa percepatan pembangunan di wilayah yang diampu atau di sekitarnya. Yang pertama tentu kita akui, tapi ini bukan berdasarkan urutan, adalah Gerbang Kertasusila. Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo, Mojokerto, kemudian juga Gresik, ada Bangkalan, ada Lamongan, kadang ada Pasuruan. Mereka menyumbang kurang lebih setengah dari seluruh perekonomian yang ada di Jawa Timur. Setengahnya. Artinya apa? Artinya hanya sekitar 5 kabupaten dan kota menyumbang setengah dari provinsi yang memiliki 38, hampir 40 kabupaten kota. Tentunya ini artinya masih banyak ruang bagi kita untuk meningkatkan ekonomi di wilayah lain di Jawa Timur. Maka disepakati dengan Bapak Presiden bahwa untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya fokusnya adalah bagaimana membangun kekuatan megapolitan yang berdaya saing global. Ini dicapai dengan membangun infrastruktur, meminimalisir bencana seperti banjir, dan tentunya melakukan pengembangan kawasan strategis lainnya, termasuk penyediaan jaringan seperti energi. Lalu ada kawasan Bromo Tengger Semeru yang merupakan salah satu dari 10 Bali baru yang diharapkan bisa menarik wisatawan mancanegara ke Indonesia, karena inilah sumber dari tentunya ekonomi yang juga berkelanjutan untuk Indonesia. Lalu yang membahagiakan bagi kita semua, yang ketiga, tetapi ini bukan berdasarkan urutan, tetapi saya berikan terakhir agar lebih klimaks tentunya bagi kita semua.
Di dalam Perpres 80 tahun 2019 ditandatangani oleh Presiden sebagai wujud prioritas pembangunan nasional di wilayah Jawa Timur, telah masuk khusus disebutkan di judul Perpres tersebut percepatan pembangunan lingkar Wilis dan lintas selatan. Mungkin ini untuk pertama kalinya nama tersebut terpatri secara khusus di dalam prioritas pembangunan nasional. Lingkar Wilis yang selama ini paradigmanya memisahkan 6 kabupaten kita, alhamdulillah kedepannya justru akan menjadi pemersatu dari kekuatan ekonomi di wilayah Mataraman Barat Daya Jawa Timur. Tidak jauh dari GOR ini, kalau tadi saya harus menyusuri jalan yang indah pemandangannya, agak berlika-liku, dan kalau bis parkir sedikit sudah macetnya panjang. Tadi ada 3 bis parkir, macetnya mungkin cukup panjang. Tidak apa-apa karena itu membawa ekonomi masyarakat, tetapi untuk mempercepat perekonomian di wilayah ini, jalan tol yang selama ini kita lihat melintasi Surabaya ke Solo lewat Kertosono dan Ngawi, maka akan disambung melewati wilayah di dekat GOR ini, akan tersambung bukan di timur tapi justru di barat Sungai Berantas. Akan ada tol Kertosono Kediri yang akan menjadi akselerator dari pembangunan di wilayah ini. Bukan hanya berdiri sendiri, tol ini akan tersambung ke bandara, sebuah cita-cita besar saat saya menjadi bupati di kabupaten yang tidak jauh dari Kediri, Trenggalek. Saya berusaha menjaring investor karena kita menyadari bahwa di kawasan Mataraman tidaklah mudah untuk kita membuka pabrik skala besar. Kawasan kita pegunungan, kita tidak mudah untuk membangun berdasar sumber daya alam atau perkebunan besar karena kita harus mempertahankan kawasan hutan sebagai paru-paru dari Pulau Jawa dan Indonesia serta dunia. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan sektor-sektor tersier seperti jasa, perdagangan, dan pariwisata atau industri yang berbasis teknologi tinggi yang tidak mengandalkan pembukaan lahan besar-besaran. Pertanyaan pertama yang datang kepada saya, mana bandara yang terdekat? Saat itu masih di awal kepemimpinan saya saat itu sebagai bupati, saya jawab, cita-citanya apa Pak? Kami ingin punya bandara di dekat Trenggalek. Saya tidak katakan di Trenggalek. Apa yang terjadi? Beritanya naik, komentarnya 99% semuanya menghina, mengatakan itu mimpi di siang bolong. Bagaimana mungkin kawasan di selatan Jawa Timur ini bermimpi memperoleh bandara? Terlalu muluk-muluk, tidak masuk akal dan sebagainya. Perjuangan yang juga sudah dilakukan 1-2 dekade sebelumnya yang belum pernah membawa hasil. Namun demikian, dengan kebersamaan dari kepala daerah di wilayah Mataraman, dari mulai Kediri, Wali Kota, kemudian Bupati Tulungagung, kami sendiri, Bupati Ponorogo juga, Bupati Nganjuk, saya ulangi, mohon maaf, Bupati Magetan, Bupati Madiun, Bupati Pacitan, Bupati Blitar, maka kita menyampaikan petisi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menko Polhukam. Dalam petisi tersebut kita menyampaikan bahwa di wilayah Mataraman ini penduduknya di 13 kabupaten kota, dari mulai Ngawi sampai Nganjuk, dari mulai Blitar sampai ke Pacitan, ada hampir 10 juta penduduk, dan tidak mungkin ekonominya terhambat karena ketiadaan infrastruktur. Maka kami berterima kasih kepada TNI yang telah mengizinkan mencetak sejarah baru bahwa insya Allah kawasan Mataraman akan mulai memiliki potensi ekonomi karena kita akan memiliki bandara di wilayah Mataraman di Selingkar Wilis. Bandara, tol, dan satu lagi adalah pelabuhan. Karena jalur laut juga menjadi penting untuk perdagangan. Saya ingin bercerita ini kenapa? Bagi mahasiswa wisudawan-wisudawati, jangan pernah mengira jalan yang akan panjenengan tempuh itu mudah. Sebagaimana tadi bandara, mereka mengatakan, ini bupati apa yang ada dalam pikirannya? Sumber Kencono aja nggak mau berhenti di Trenggalek, apalagi bandara, katanya begitu. Tetapi kita tidak menyerah, kita menggalang kekuatan, kepala daerah semuanya solid
tidak mau mengutamakan harus di daerah saya, harus di daerah saya. Tapi justru 8 kepala daerah ini mengatakan, Pak Presiden, kami siap dimanapun Anda menunjuk asalkan kawasan Mataraman punya bandara. Dan kekuatan dan keteguhan dan kebersamaan serta tentunya mengedepankan tentunya kepentingan bersama bukan kepentingan kedaerahan, inilah yang menggugah sejarah baru. Nah, kemudian satu lagi pelabuhan, karena menyadari bahwa kawasan selatan ini tidak ada pelabuhan, padahal di Indonesia kita selalu mengatakan kita negara besar karena diapit 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Hindia ada di selatan, Samudra Pasifik ada di utara. Tetapi coba kita perhatikan dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kondisi di pesisir selatan Nusantara kita, lebih maju atau tidak? Justru kadang-kadang ada yang mengatakan pesisir barat Sumatera, pesisir selatan Jawa justru menjadi kantong kemiskinan. Ini tidak mungkin kita pertahankan kalau kita ingin menjadi poros maritim dunia, karena wajah kita di Samudra Hindia justru harus menjadi kawasan Nusantara yang maju masyarakatnya. Maka bagaimana kita mengubah ini? Maka kita ingin membangun lagi pelabuhan di selatan. Saat ini di Jawa efektif hanya ada 1 pelabuhan yang benar-benar di selatan, yaitu Cilacap. Belum ada lagi pelabuhan lain. Maka Cilacap berdagangnya atau pelayarannya ke Jakarta. Nah, oleh karena itu saat membuat pelabuhan ditanya, kira-kira mengirim barang dari pelabuhan di Perigi di selatan Jawa, di Trenggalek ke Surabaya, kalau dibandingkan menggunakan truk, mana yang lebih murah? Nah, disinilah kita berusaha untuk mendobrak keterbatasan, karena kalau menggunakan truk tentu lebih murah daripada menggunakan kapal untuk mengirim door to door. Karena kalau pakai truk door to door, dari pintu ke pintu, lebih murah. Kan nggak mungkin kapal berhenti di depan pintu jenengan kan? Tentu harus dipindah ke truk lagi. Nah, oleh karena itu justru kami sampaikan, betul lebih murah, tetapi pertanyaannya yang mungkin bisa dirubah. Bagaimana kalau kita justru bertanya, kenapa tidak kawasan selatan Jawa Timur seperti Trenggalek, Kediri, Blitar, Tulungagung berdagangnya bukan dengan Surabaya, bukan dengan Semarang, tapi justru dengan Cilacap, tapi justru dengan Banyuwangi, atau dengan Bali, atau dengan Lombok di bagian selatan. Begitu pertanyaannya berubah, maka jawabannya menjadi berbeda. Karena apa? Kalau kita berdagang dari jalur selatan, maka jalan dengan laut menjadi lebih kompetitif. Karena kita tahu jalan di selatan, kira-kira jalannya lurus atau berliuk-liuk. Bagi yang pernah lewat selatan pasti tahu, berliuk-liuk, naik turun gunung. Sehingga kita terbayang kalau truk besar memuat 20 ton lewat jalur seperti itu, bisa, tapi tidak mungkin untuk perjalanan jauh. Kenapa tidak sekarang selatan berdagang dengan selatan? Nah, alhamdulillah pandangan itu telah diperjuangkan, lagi-lagi diperjuangkan oleh kepala daerah di kawasan selatan Jawa. Dan akhirnya apa? Akhirnya pada 2018 bulan Mei tepatnya, sejarah baru telah dirintis. Maka kita memiliki pelayaran perintis selatan Nusantara yang mengangkut barang, membuka jalur ekonomi dari Cilacap ke Banyuwangi, dan kedepannya insya Allah sudah siap pelabuhan untuk melayani wilayah Lingkar Wilis, membuka jalur perdagangan melalui jalur laut, membuka poros maritim Nusantara. Hadirin sekalian, peluangnya sudah nyata. Sekarang saatnya kita mengisi dan berbuat. Jangan sampai setelah jalur ini terbuka, karena di tahun 2020 ditingkatkan lagi menjadi tol laut. Bukan pelayaran perintis tapi menjadi tol laut. Maka kita harus berjuang bersama. Barang apa yang bisa dijual dari Kediri ke Cilacap atau ke Bali atau ke Lombok, inilah yang harus kita perjuangkan. Maka kita memerlukan sumber daya manusia yang kreatif, yang bisa mengatasi dan menjawab tantangan-tantangan ini. Kami bersyukur Uniska ada di Kediri, karena ketersediaan dari pendidikan tinggi ini menjadi sumber dari ekonomi berbasis pengetahuan. Bersyukur juga hari ini rencananya Pak Menko Polhukam akan hadir di Uniska sebagai tentunya
mencetak sejarah, dulu pernah menjadi Civitas Akademika di Uniska, kebanggaan yang luar biasa. Mudah-mudahan eksistensi Prof. Mahfud akan diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, mencetak prestasi di tingkat nasional. Terakhir, sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan, masa depan dari panjenengan semua jangan dibatasi apa yang ditulis di ijazah yang diterima hari ini. Ada yang mungkin sarjana pendidikan, ada yang mungkin sarjana ekonomi, ada yang mungkin sarjana ilmu sosial dan sebagainya. Karena apa? Karena masa depan menuntut individu pribadi yang memiliki wawasan yang luas. Seseorang yang lulus dari ekonomi jangan alergi untuk mempelajari sosial maupun teknologi, karena kalau tidak menguasai teknologi maka akan sulit untuk survive di tempat kerja berikutnya. Seseorang yang sosial jangan alergi belajar hitung-hitungan ekonomi, karena itu juga penting untuk membawa konteks di dalam komersialisasi dari apa yang dihadapi di dunia nyata. Begitu pula kepada sarjana teknologi ya, yang mungkin belajar ilmu komputer dan sebagainya, jangan merasa tidak perlu belajar ilmu-ilmu sosial. Karena apa? Karena solusi-solusi yang paling efektif dan sukses adalah yang menjawab bahwa pengguna teknologi tersebut adalah manusia, bukan robot. Nah, manakala ini kita camkan baik-baik, di tengah era industri 4.0, saya melihat sendiri kemarin di sebuah pabrik di Sidoarjo mencetak plat-plat untuk nyambung tulang yang memenuhi standar medis. Artinya tingkat selamat datang Pak Menko Polhukam. Tepuk tangan dulu untuk Pak Menko Polhukam. Kami mohon izin Bapak Menko Polhukam jika diperkenankan untuk mungkin segera menuntaskan sedikit sambutan kami, Pak Prof. Mahfud. Sekali lagi atas nama Pemprov Jawa Timur kami mengucapkan selamat datang kepada putra kebanggaan Jawa Timur, Bapak Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam, yang dalam perjalanan hidupnya berkenan untuk menorehkan sejarah di universitas yang mudah-mudahan menjadi penggerak kawasan selatan ini. Bapak Menko Polhukam, kami menitipkan Bapak bahwa kawasan Mataraman ini masuk di Perpres 80 2019, Lingkar Wilis masuk salah satu prioritas. Mudah-mudahan dengan Pak Menko Polhukam saat ini juga di pemerintahan berkenan untuk turut mendorong agar kawasan selatan kita bisa mengejar ketertinggalannya. Akhir kata kepada seluruh wisudawan wisudawati, orang tua yang berbahagia hari ini dan seluruh Civitas Akademika Uniska, kami mengucapkan selamat atas nama Pemprov Jawa Timur. Semoga sekali lagi kiprah dari panjenengan semua akan semakin terasa nyata dalam membangun bangsa dan negara ke depannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.